ada masalah, tempatnya masjid, wasta'inu bis sabri, minta tolong kepada Allah bis sabri, sabar, ditahan, jangan langsung upload status aku bertahan demi anak-anak, bukan demi enak-enak. Besoknya lagi bertengkar tiktokan, wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakak. Kalau ngakocang ning 3 bulan ya 5 bulan tak ibajar kok ben apa dengan bini mon tak ngakui kan tak nyaman kak ben boleh mon kuang kan kaki kesangganya ku balik kak pagi 5 bulan tegak tak ibajar kak yang dia coba dikajak dengan kalau juga bini cuma urusan parlo kak ketika beri kebutuhan bisa kini jual mendadak rupanya cak kopak kaki saya kocang pentong sekali bikok kemarin. Tepak kering bini apa dina dia ambu cak kopak kaki saya kocak dia ini kak masuk iko torot dia siapa suruh nguncang kok cek lihat mau kok makin-makin gerak makin-makin secara takdir, secara fitrah laki-laki itu yang paling disukai cuma perempuan. Ring laki ini kebur leburna kering bini bu. Maka namun sampai na jalan ben laki nah nemu para ben ratin pahatole cek kiri normal ya. Loh betul gimana? Rek laki dia lebur na kering bini. Bani karo sing ngode make situ lebur kering bini. Tak barjaja nyari mbak si umur 90 tanya aki ya ba. Mun nemu janda kula wingki lebur kake. Ku tak jawab. Oh lala. Mun ngenangan ba ada ya. Pakun lebur iya nah. Mun tek pada. Keng ketek lo bisa. Kalau bertengkar sama suami itu sampean jangan TikTok. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ada masalah minta tolong kepada Allah. 1 bis sabri, sabar, ditahan. Jangan diupload di media sosial. Was shalah, salat. Nah, ini sogokan namanya, Pak. Ini riswa gak boleh ini. Ini disogok biar tak ambu-ambu ini. Wah, bulla ini ngokos ini. Ini kalau diminum keluncut ini. Lekung boleh nyapa ke selake tak jawab selake tiktokan boleh tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu puas wis maju boleh ada saya dan tek lagu dari begitu mereka jabatum hiyanahi hijivan milaya ketune kavera savera. Wis minta apa boleh? Boleh minta akabin mayu. Tak mantoman sekali. Itu Pak kadang apa dina je. Apa ada pencerah apa suruh dari baba. Kami tak takut kining belet kaki you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza
wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh. Secara istimewa Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Mustafa bin Alwi Al-Hinduan. Dek selerana sangat betul kaula ta'zimi, sangat betul kaula ngaku-ngaki, juga betul kaula cintai. Dan seluruh jajaran tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Camat Pasru Jambi, Bapak Muhammad Saiful, Bapak Kesra Kabupaten Lumajang hadir, Kiai Ahmad Faisal, dan juga Bapak DPR dan juga Ibu DPR yang hadir, Bapak Kapolsek, juga Bapak Dan Ramil, Kepala Desa Pasru Jambi yaitu Bapak Sugianto, dan seluruh jajaran tokoh masyarakat, panitia penyelenggara, selamatan, cuken, peresmian Masjid Raudhatul Muttaqin. Bersetuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir. Dek kesetuju ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Sepertama ngireng kaula ben ajunan cek bu ambu amuci ben asyukur ke Allah. Akati Allah tak pernah ambu aparing nikmat dek kaula ajunan. Mulai dari cek tedung sampai tedung pole, bahkan tedung kaula ben ajunan merupakan nikmat separingi Allah. Samu ke kalaben syukuri nikmat kak dinto tambai, kalaben nikmat setak ke peka, kalaben nikmat seros terosan. Nikmat dunia langkong-langkong nikmat akhirat. Satu je sehadir manter betetia ahli swarga. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semul Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep. Samuka sateja sehadir. Pamasok ada ke kelompok ben golongan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, budian beda di bawah bendera biru kehijau-hijauan milik Kanjeng Rasul, sehingga kaula ben ajunan ketika ampun pektah pamasok dek karombongan Gusti Kanjeng Nabi, kaula ben ajunan make sakece tak kira nyeting dek neraka Allah. Anapa mi anyuk on tak nyeting neraka hadirin? Karena mun abahas swarga setuju saya hadir saat mangken orang Pasru Jambi ini kemudian bekal masuk swarga. Jadi mun abahas swarga je ku beter sambian saya hadir mangken ini setuju bekal masuk swarga. Bagaimana kalau ahli maksiat pakun masuk swarga? Ahli ala kutusah pakun masuk swarga. Banyak kelakuan salana pakun masuk swarga, tapi dicangrep dulu di neraka. Dipurpur, dikursak, ditunu, diubar. Nah, ini bahasa sesibak Pak nggih. Jadi takut ada yang nggak paham pakai bahasa Madura, saya pakai bahasa sesibak. Jadi diubar ditunu itu sudah bahasa Jawa. Tahu coba dimah? Gak paham? Oh pakai bahasa Indonesia nggih? Gak ngerti bahasa Madura? Oke. Pecampur. Oh ya wis lihat tirocok kemarin. Baik begini, perhatikan. Kalau yang dibahas itu masuk surga, semua yang hadir ini pasti masuk surganya Allah. Amin. Cuman kalau masih punya dosa, masih mampir dulu di neraka. Jadi ada tempat transit namanya Jahannam. Makanya kita meminta kepada Allah bukan cuma surga, tapi minta agar diselamatkan dari neraka. Coba kita perhatikan.
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ada sebagian manusia yang minta hidup di dunia itu bahagia, lalu dibahagiakan oleh Allah, banyak hartanya, punya pabrik besar, punya rumah besar, punya mobil besar, punya istri. Apa mak aku pak kayu? Ada yang kehidupan dunianya semuanya serba ada, tapi sayang, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, nanti di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Makanya orang Pasru Jambi jangan kaget, jangan heran kalau menemukan ada orang kafir kok banyak hartanya, ada orangnya kafir tapi kok banyak uangnya. Pemberian Allah kepada manusia itu ada dua, satu nikmat, yang kedua istidraj. Nikmat yang diberikan kepada orang Pasru Jambi, istidraj itu solaken. Napa solaken bahasa Indonesia? Sulakan ya. Iya tak tahu. Ya torot dengan jasa kasak nggih. Ada yang dapat sulakan. Apa itu sulakan? Ya sulakan. Di Sulu, Semarang dah. Di Sulu. Menyulu, di Ulu, di Lulu, di Lulu, Mon Madura di Lulu, ini jadi tembok kak? Oh di Lulu, itu bahasa Jawanya di Lulu, istidraj itu di Lulu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami lulu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi lulu jadi termasuk kancana pasir bro. Di lulu sampian mun mancing cuko mau jair terus kuliah di lulu ya pak, dikasih lulu dulu mau jair terus kuliah ibri ibani gelu ibri ilulu gelu di lulu keng mun ekakan dulu aja. Alamat kereng ibacan marin. Makanya mun tepok bandeng kafir ketemu sama orang yang tidak sholat, tidak puasa, banyak hartanya, sampean berbisik dalam hati, mau jair lu. Diberikan oleh Allah tapi di akhirat tidak dapat bagian. Ini kita biasa-biasa saja tapi di akhirat kita dapat bagian. Amin. Soalnya bahasa Jawa sama Madura itu beda jauh, Ke Faisal, beda jauh. Makanya kalau sampai ada orang Jawa nikah sama orang Madura, yang Madura agak tahu bahasa Jawa, yang Surabaya agak tahu bahasa Madura, kiamat itu. Malam pertama mempelai prianya bilang sama istrinya, "Dik, dicekel, Dik." Bahasa Madura cekel dingin ini, Pak. Cekel no Dik, cekel. Cekel mantulik. Padahal cekel terus loro teku HP maksudnya, HP suruh teku aki. Lah perempuan Madura itu Madura kalau pengantin baru tidak mau punya anak itu istilahnya masuk KB. Jadi kalau masuk KB itu gak punya anak. Mantan wanita bilang, "Mas, masuk KB, Mas." "Oh iya, Dek, masuk KB." Masuk KB ya kemper. Waduh cecer sekali. Sak turungi batan gulu nyun pengapunten nggih. Batan gulu boten ngertos bahasa Jawi. Dadi tak bisa gula nik segun nik. Oh ini gula karo iyo kiyo. Bahkan kemarin saya itu nawar sandal di Ampel itu tertawa yang punya. Ada sandal saya mau beli, saya tanya iki bropo, tertawa dia. Kirangan, ada kirangan mati bu. Tetap berak saya tanya aki, siapa aja kirangan ya kok?
Dikirangan lah mati sebanyak reng sabareng karo. Wis. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, orang Pasru Jambi ini tidak hanya mengharapkan kebaikan dunia tapi kebaikan akhirat. Dunia hasanah itunya barokah saya. Amin. Fil akhirah hasanah, di akhirat nanti masuk tambah boleh bi Allah. Wa qina adzabannar. Bukan cuma masuk surga, tapi lindungilah kami dari neraka. Karena nanti ada orang itu masuk surga, tapi sebelum ke surga dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Kuleban panjenengan benih cuma minta swarga, tapi nyuun jauh dari neraka. Tak kira kuat hadirin. Api kita itu api nomor 70, sementara api neraka itu number 1. Api nomor 1 panasnya. Api kita itu dingin jika dibandingkan dengan api neraka yang nomor 1, karena api kita nomor 70. Makanya karena api kita nomor 70, kan dikenyot bitangkan cari dia. Kok dikenyot nomor betong bolo deh cok. Keng makin nomor betong bolo saya kenyot buri ingro kok. Makin betong bolo mau dibalik, keluncut. Muntak prai secup kecupan ge. Tak kira kuat, tak kira kuat. Mangkana ceng lanceng det nguda dan pan libur kaparaben pah ngucak gunung tinggikan kudaki, lautan api ku seberangi pret, lautan api papa anta kai cek netek ceng buceng alenteng sokona mi cek nah kalau geluk tidak akan kuat hadirin. Kita disentuh, masih belum tersentuh api neraka, masih ada di bagian atas, badan kita sudah gosong. Tapi kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kita itu gosong, diganti kulit kita menjadi baru. Setelah terbakar, diganti kulit yang baru lagi. Kok diganti lagi? Liyadzuqul adzab, agar bisa merasakan siksa yang berulang-ulang. Mudah-mudahan Pasru Jambi yang hadir pada saat ini, Pelambang yang hadir dan sekitarnya diselamatkan dari api nerakanya Allah. Tertak masuk neraka, termasuk aswarga, termasuk aswarga, termasuk aswarga, tertuli mate. Hah? Lek kocang termasuk aswarga. Tetap repot bani pada bentroman dia yang terus tak becak ambian dia. Lah masuk surga itu harus mati. Eki korang sangona, sangui kula gelem. Kalau apa dia sejanda kok saya nyangut na ya. Ini yang hadir banyak yang janda. Karena saya kalau ceramah selalu bilang janda. Penasaran, hula omber gila, oh ini. Situ ngocak, iya nih kene. Cek cokot, core makin nek kene gerabuk. Ngaku pak. Gerah, ngerti gerah ya? Kebelah transitnya. Sehat maksudnya, meskipun kecil sehat. Meskipun raja kalau licak. Ya make. Siapa saya mau nyimak lampir aja? Demam mulia dia. Bakto na mulia, maayo mun mulia. Belum. Lanjut nggih. Hadirin. Sekarang kita bahas masjid nggih. Kita ngaji dulu. Dulu Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad sebelum merencanakan yang lain, sebelum melakukan hal yang lain, ada dua hal yang dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Thaibah atau ke kota Yasrib yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah, sebelum melaksanakan yang lain, Nabi Muhammad mengerjakan dua hal. Diingat-ingat,
Ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Kayak ngain mak legu lebih sambian sentarkan tuni ke bedo oleh nah nggih. Yang pertama, Nabi Muhammad sebelum merencanakan yang lain, sebelum melakukan yang lain, Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad langsung membangun masjid. Jelas nggih. Kenapa kok membangun masjid? Yang pertama, kalau tidak ada masjid, maka tidak bisa dibedakan antara sahabat muhajir dengan sahabat ansor. Antara sahabat muhajir dengan ansor ini nanti masih terpetak-petak. Yang hijrah namanya muhajir, yang ansor ini tuan rumah yang menolong. Sehingga masih ada sahabat yang berjasa di situ. Dibangun masjid, kalau sudah masuk masjid maka netral, tidak ada tuan rumah, tidak ada tamu, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Untuk memperkokoh persatuan, Nabi Muhammad membangun masjid dengan masjid sama. Kita di masjid ini tidak ada yang pejabat, di masjid ini tidak ada yang kaya, di masjid ini tidak ada yang kiai, semuanya sama. Siapapun masuk masjid lebih awal, dia berhak menempati sop paling pertama. Siapapun yang menjadi imam, makmumnya wajib ikut. Yang menjadi imam, bapak lurah atau kepala desa. Yang bermakmum, bapak bupati. Mungkin bapak bupati loh, masa saya bupati ikut bapak lurah? Bapak lurah ruku, bupati langsung sujud, betal ti. Gak bisa sama. Kalau di masjid itu sama. Makanya untuk menetralisir agar tidak ada perbedaan antar umat, agar terjalin sebuah persatuan dan kesatuan, dibangunlah masjid. Makanya tadi dipesan sama bapak kepala desa, nanti menjelang pesta demokrasi kita jaga persatuan. Boleh berbeda-beda, tapi perbedaan bukan menjadikan kita jauh, tetapi menjadikan kita lengkap. Dengan tidak sama, kita semuanya akan menjadi warna-warni. Rojek ni kenyaman pulan sepa polong tak pada, kacang capi, buja micin, mun pah pada buja kapi benih kerwacen baik. Betul? Kita belajar dari 2019. 2019 ada kelompok dengan kelompok yang lain bertengkar, bahkan yang lebih riskan di 2019 ada seorang istri cerai dengan suaminya gara-gara tidak sama pilihan. Yang suami pilih wo wo wo, yang istri pilih wi wi wi. Hati-hati, jangan diulangi lagi. Al-ittihadu yujidul quwwah. Kalau kita bersatu kita akan kuat. Jari kita itu gak sama. Jangan mengharap persamaan. Pernah kebayang kalau 5 jari isinya jempol semua, jempol 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 jempol, kayak apa mun jempol kapi? Gak sama. Tapi meskipun gak sama, al-ittihadu yujidul quwwah. Meskipun tidak sama, kalau bersatu kita akan kuat. Satu-satu kita tidak akan kuat. Tapi kalau sudah bersatu, kuat. Tak percaya, maju. Minta ama sakit apa kuburan? Betul? Beda pilihan, boleh. Pilihannya sampean silahkan disanjung, tapi pilihan orang jangan dijelek-jelekkan. Jelas? Jelas? Coba aki ding orang ding tiping sampean la uncuk pateki. La tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina yang lain, setiap sesuatu punya keistimewaan. Jari ini gak sama, punya keistimewaan, jangan dihina. Jempol ini paling pendek, tapi meskipun paling pendek jangan dihina. Ini punya tugas mengantarkan kiai, mengantarkan tokoh masyarakat. Tadi dari Kesra datang, Bapak Camat datang, Kapolsek datang, yang ngantar jempol. Monggo Pak, monggo. Paling pendek tapi bisa mengantarkan orang-orang mulia. Ini meskipun paling panjang jangan dibuat ngantar kiai. Di mana kamar mandi? Lurus kiai. Nanti belok. Tapok bi kiai mau diberi dia. Meskipun masuk apa anda bu? La haula wala quwata illa billah. Ada bahaya reka. Karena kan dia masuk. Hai hoi. Punya tugas bang si bang dia. Bang si bang. Iya, punya tugas bang si bang. Jadi jangan saling menjelekkan. Tikentik, kelingking, kecil pendek. Jangan dihina. Elong mun ketel res makan. Hari mak ampun targa kayak aja bawa elong kurbang elong. Mun itu ku koncong mi amunnya kan. Tak
Nak ning teguk koncong dah. Oh, tak ngerti. Kalau diteguk kuncute. Di dalam tak ngerti lah dentik pula selain gelak dia. Kalau yang lain tertawa sama kakak nanti tanya tadi itu apa yang ditertawakan gitu. Mati. Hah? Lima menit, 15 menit lagi. Belum dangdutan. Nah ini kalau yang ceramah bukan kiai, yang ditunggu bukan hadisnya, dangdutnya. Benar apa tidak cara berfikirnya? Hahu kaki jehu. Udi puli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan, kenapa kok harus masjid? Yang pertama, dengan masjid kita netral, betul? Semua tidak bisa dibedakan, semuanya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah masjid, kita netral. Kenapa? Masjid ini seperti disampaikan tadi, masjid nekaro mana Guste. Makanya ada hadis yang menyatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau ada orang mati di Pasru Jambi, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. 3 perkara ini tidak putus. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Ini dulu, kalau mati nanti ganti ke mic yang satunya. Cek nyam. Dia nyaringan dia. Cek tes 1 2. Teh 1 kopi 2. Cek. Onjak nyaman dia. Perhatikan. Shadaqatin jariyah. Kalau ada orang mati putus amalnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Dan shadaqatin jariyah itu banyak yang mengartikan kalau ada orang mati disedekahi sama yang hidup, pahalanya tidak putus. Itu salah. Shadaqatin jariyah itu kata ulama ahli hadis ay al-waqfi, wakaf. Wakaf itu loh, yang nyumbang masjid. Siapa yang punya tanah masjid ini yang dimaksud shadaqatin jariyah. Banyak istilah yang digunakan di masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Salah satunya di kalimat shadaqatin jariyah ini banyak yang menyatakan kalau ada orang mati sama yang hidup disedekahi maka pahalanya tidak putus. Yang tidak putus itu wakaf. Au wa kullu ma yata'allaqu bil waqfi, atau setiap sesuatu yang berkaitan dengan wakaf, nyumbang masjid, nyumbang semen. Ini selama masjidnya masih berdiri kokoh, pahalanya mengalir kepada orang yang menyumbang meskipun yang menyumbang sudah mati. Ini shadaqatin jariyah. Tapi di masyarakat banyak yang salah paham. Satu, yang kedua, banyak yang mengartikan ketika ada orang menfitnah orang lain lalu dia membacakan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Ada yang bilang seperti itu ya. Jangan menfitnah tetangga, fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Lalu kalau menfitnah tetangga lebih kejam dari membunuh, kita berhenti menfitnah, kita bunuh saja langsung. Kan gitu pemahamannya. Salah. Yang dimaksud fitnah di ayat ini bukan menfitnah tetangga, tapi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl.
ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Jadi ayat ini kalau ada yang menyatakan jangan menfitnah orang lain, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ini salah. Fitnah yang dimaksud ay asyirku billah, asyaddu syirik kepada Allah, itu yang lebih besar dosanya dari membunuh. Kalau memfitnah tetangga dosanya lebih besar, ya kita jangan menfitnah, kita bunuh saja langsung, biar dosanya lebih kecil. Kan pemahamannya gitu nanti, nggih. Makanya perlu ngaji, Bu. Nggih. Mun ngaji sini kan pah uning ku lebih sampean. Pada dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad kan naik ke atas, lalu ketemu sama Allah, lalu Allah dikatakan ada di atas. Kok bisa? Ya itu kan Nabi Muhammad ke atas ketemu Allah. Kata Al-Imam Mahmud Khalil Al-Husairi, wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'ta nida alaika salamu ya karimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman. Nabi Muhammad ilal muntaha, sampai sidratil muntaha, diangkat oleh Allah dalam keadaan mulia. Wa sami'ta nida alaikas salam, lalu Nabi Muhammad mendengarkan ucapan selamat alaikas salam, alaikas salam. Gara-gara Nabi Muhammad ke atas lalu bertemu Allah, ada yang menyatakan Allah di atas. Ini buktinya salah, Allah itu tidak di atas, meskipun Allah punya sifat tinggi. Karena kalau Allah ada di atas berarti Allah itu butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah itu dhaif, lemah. Terus yang kedua, tempat itu makhluk. Dulu gak ada tempat yang buat tempat itu Allah. Kalau Allah ada di suatu tempat, sebelum tempat itu ada, Allah ada di mana? Makanya kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait dengan Allah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita dibatasi oleh hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalau mau berfikir, berfikirlah ciptaan Allah, jangan berfikir tentang Allah. Bagaimana mungkin Allah yang tidak terbatas mau dimasukkan ke akal kita yang terbatas? Kita ini ada batasnya, mata kita ada batasnya. Kalau dekat terlihat, jauh gak terlihat. Kalau dekat didengar, kalau jauh tidak terdengar. Ada batasnya. Tangan kita ada batasnya, kalau dekat bisa diminum, kalau jauh gak bisa. Hai hoi dengan tandi ya. Bukan kan beda-beda sama segi. Ada batasnya. Dak masih mikir Allah, cak mikir capi ku lebih sampean tak tahu. Bener. Capi seperti sekolah ngapa bikin ah. Bikin ah. Mari nak koleng buang bikin aku cek bola bedis. Berarti benih bikin lagi. Berarti capi bedis koleng. Otti mari nah bikin buang koleng kocek. Bedis. Repot saya jawab. Pukul tanya aki tak tahu saya jawab. Ustaz, capi seperti sekolah yang bikin. Saya jawab, coba kasak karena capi seperti colong. Ini jawaban aman. Lah ngucak bikinnya lopot, ngucak koleng lopot. Jadi cabai itu yang pedas, culuknya. Capok tangan dia bimbo langsung colong ya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Muhammad. Mati-matian kepi pan tegungkok nih. Mulai suruh ambu nih. Terus ke? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dibangun pertama oleh Nabi Muhammad yaitu adalah masjid. Cuman diingat, pembangunan masjid itu ada dua. Diingat-ingat Pasru Jambi. Pembangunan masjid itu ada dua kata ulama dari ayat innama ya'muru masajidallah
man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Pembangunan masjid itu ada dua. Satu, ada pembangunan secara hisan, pembangunan secara fisik. Sambian nyumbang kabe, sambian nyumbang semin, bangun masjid kak, iya le, kok nyumbang kabe berempat trek, situ mereka hari Roma tak yabi, tak apa-apa sepenting nyumbang gi, macam ki kapi nyumbang tungan ini dengar adinare. Lah sampian yang nyumbang ke masjid ini sampian punya sodakoh jariah namanya, sodakoh yang pahalanya mengalir tiap masjid ekuna aki ibadah kencerna aki lika lebih panjenengan. Ini kasih kotak sodakoh jariah. Yang kedua, ada pembangunan secara maknan, pembangunan secara bukan secara fisik, secara maknawi. Dibangun dengan apa? Dibangun dengan ibadah. Ini masjidnya sudah luar biasa, masjid telah genteng pongi, tinggal diisi yang nomor dua dengan ibadah. Cek pun gelak tu Bun Habib, cok sampai masjid teraja saya bejeng tade. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Nabi Muhammad ada menyatakan satu hadis sama Imam Nawawi, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat. Kiamatnya kalau kira to mibah sampai manusia cungecungan ilmu ke masjid. Masjid cung nak pernaan, masjid cung rajaan, keng saya ada. Cek. Abi telok miko. Cek 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 kayak mana tuh? Cek cek apa nih kak? Ngabar di 1000. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kan di mana hilang guru. Pembangunan secara makna. Makanya orang yang membangun masjid secara fisik itu akan masuk surga. Amin. Orang yang membangun masjid secara makna, nggak ikut membantu pembangunan fisik, tapi mengisi masjid dengan ibadah, itu juga sama-sama masuk surga. Amin. Makanya dibuna kesattar lambe, kesattar Lumajang kan ki. Saya masih ingat kesattar pernah pesan, tore pas emak ke masjid, pas emak ke masjid, tore pas emak, tina mak kita abu aja ngakor semak, pelapuk capok ikrem pak ilek kayak ko. Itu dulu pesannya orang Lumajang. Allahu yarham kesattar yang pernah pesan. Orang yang ikut jangankan membangun, bersih-bersih masjid saja itu masuk surga. Siapa? Dulu ada sahabat perempuan namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu perempuan, bukan laki-laki, ke masjid tiap hari. Kerjanya nyapu masjid, beres-beres masjid. Perempuan lo itu, ke masjid cuma beres-beres. Setelah beres-beres pulang lagi. Besok masjid beres-beres pulang lagi. Suatu ketika Rasul mau ke masjid, Ummu Mahjan tidak ada. Lalu Nabi Muhammad tanya, "Aina Ummu Mahjan?" Kemana Ummu Mahjan kok tidak ada? Dijawab sama sahabat, "Qad matat ya Rasulullah." Ummu Mahjan telah wafat beberapa hari yang lalu. Nabi Muhammad marah. Faghadaba ghadban syadida. Nabi Muhammad sangat marah kepada sahabat. "Lima lam tukhbiruni?" Bagaimana Ummu Mahjan wafat saya tidak diberi kabar? Fa inna sholati syafa'alaha. Sementara sholat saya itu akan menjadi pertolongan kepada Ummu Mahjan. Andaikan dikasih tahu, saya akan mensolati, karena sholat saya akan menyelamatkan Ummu Mahjan. Fadhahaba bihim ila qabriha. Lalu Nabi Muhammad meminta sahabat mengantarkan kepada kuburannya. Antarkan saya ke kuburannya. Nabi Muhammad sholat di kuburannya Ummu Mahjan. Setelah sholat, Nabi Muhammad menghadap kubur seakan-akan berdialog dengan seseorang, padahal di depannya tidak ada orang. Ketika pulang, Nabi Muhammad bercerita, Ummu Mahjan telah masuk surga gara-gara bersih-bersih masjid. Makanya bersih-bersih kak, mau ada orang kak kantor kota Kamal gibah. Itu bersih-bersih namanya. Insya Allah putun sampean. Cangreng batu udah telur tak telur mancut dan badan ya. Ini bukan laki-laki perempuan, sehingga sampean punya hak yang sama untuk masuk surga. Yang dekat,
Mari merapat kepada masjid ini adalah ladang kita untuk masuk surga, untuk menuju sebuah keselamatan. Amin. Yang bisa sholat berjamaah 5 waktu, mari kita berjamaah. Makanya NU itu sebelum adzan ada tarhim dulu. Ya Imam al-Mujahidin. Nggih. Salatu wassalamu alaik. Ya Basyiral Huda. Ya Rasulullah. Kenapa kok ada tarhim dulu? Karena yang kerja di ladang biar ada waktu untuk mempersiapkan sholat. Makanya dikasih peringatan dulu. Kalau moro-moro langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak mau lihat tangkung dong bagi tak kira nyapo itu. Tak kira mulai. Makanya ada peringatan dulu biar ada kesempatan untuk mempersiapkan sholat. Kalau di Surabaya itu bukan cuma tarhim panjang, sebelum tarhim ada gini, ake kang apal Quran hadis seneng ngapirke marang le kapire dewe tak dikate yen isi kotor ati. Nah, ada remah. Ada seperti itu. Setelah itu, ada nggih? Setelah itu baru salatu wassalamu alaik. Lu kok panjang? Biar ada persiapan untuk berangkat ke masjid. Jelas. Pada terdeser ya? Hah? Lanjut kaki ku teman tak lanjut, Buk. Tak seidina tak seiroma terus. Iya saya babayat tas nang ku tak lecak ya. Terus. Kabin sekali bikok kakek gitu. Iya ya kak. Iya masjid bu. Ada apa-apa ke masjid gih? Kalau bertengkar sama suami itu sampean jangan TikTok. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ada masalah minta tolong kepada Allah. 1 bis sabri, sabar, ditahan. Jangan diupload di media sosial. Wassalah, sholat. Nah, ini sogokan namanya Pak. Ini riswa gak boleh ini. Ini disogok biar tak ambu-ambu ini. Wah bulla ini ngokos ini. Ini kalau diminum keluncut ini. Hah, diseripu? Jangan nanti ngarbus. Kalau ada masalah, tempatnya masjid wasta'inu bis sabri, minta tolong kepada Allah bis sabri, sabar, ditahan. Jangan langsung upload status aku bertahan demi anak-anak. Bukan demi enak-enak. Besoknya lagi bertengkar, TikTokan. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakak. Lekung boleh nyapa ke selake tak jawab bi selake. TikTokan boleh. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu. Puas. Wis maju mulai. Ada saya dan tek lagu dari begitu Kak. Hah, Indi aji jero Indi ya Kak. Me itu memojak pernah kena saharulkan kau saya guna. जब तुम ही या नहीं ही जीवन में लाया के तूने कवेरा सवेरा. Wis minta apa boleh? Boleh minta akabin mayu. Tak mantoman sekali. Itu Pak kadang apa dina je. Apa ada pencerah papai suruh dari baba.
Kami batak takut gini belet kaki you. Hah? Siapa sih ambu abuk? Lanjut terus minta di tukang parkir boy terus sejam kurang 10 menit. Pidato tuh di mana-mana 1 jam. Lah kalau di apa ini? Kalau di Pasru Jambi ya berapa? 2 jam. Acara ama dia 2 jam. Bocah nguncang penceramah nguncang desel bae ibu. Mun 2 jam lagi dia ngaku. Maka sampai maurib korban de solar tak kira mate jua. Tepak kering apa kaki dia. Yu. Hai hoi. Hadirin, mudah-mudahan selamat dan tinggi. Semua harta yang disumbangkan mudah-mudahan diterima Allah. Amin Allahumma. Nyumbang tinggi kah? Nyumbang laki-laki itu nyumbang apa tidak tergantung istrinya. Mun binin lampu nyumbang re. Keng mana jubel ket haram tak kira beri. Betul. Nggih. Ada apa? Ada mana mun ketunya reka. Lemun dek laki kan enten kan? Tercoba-coba. Sering saya ceritakan. Kenapa di surga itu apa rempah dikira. Upah gulu. Di macet raja nek urusan nere. Serba repot nang yade kok leso mun nyander. Kenapa surga itu kok isinya bidadari? Kan bidadari kan nggih? Hari unjuk rasa hari. Kenapa di surga cuma bidadari? Itu kan cuma untuk laki-laki. Kami yang perempuan kenapa tidak ada bidadara? Betul? Ada makro bidadari. Perhatikan. Tak usah ngamuk, tak usah unjuk rasa. Yang diberikan di surga itu disesuaikan apa yang paling disukai ketika di dunia. Secara takdir, secara fitrah, laki-laki itu yang paling disukai cuma perempuan. Ring laki ini kebur leburna ke ring bini bu. Maka namun sampai na jalan ben laki nah, nemu para ben ratin pahatole cek kiri normal ya. Loh, betul, gimana? Ring laki ini lebur-leburna ke ring bini. Bani karo sing ngode make situ lebur ke ring bini. Tak barjaja nyari mbak si umur 90 tanya aki ya ba mun nemu janda kula wingki lebur kakek ku tak jawab oh lala mun ngenangan ba ada ya pakun lebur iya nah mun tek pada keng ketek kedalo bisa wes guyu ae wes ngertos orang ngertos lah ada ya dem apa demak ada ya pakai mediti cukup mie lah kalau pidato ada yang jalan tuh pasti aja lingkas saja jalan di tenaki kok. Masa aku pidato 9 kali dari nak kebedak ke timur deh. Wes perhatikan. Jadi secara fitrah, secara takdir, laki-laki itu memang kesukaannya perempuan. Jelas Ki. Pemikiran terbesarnya laki-laki perempuan. Lain benar. Kalau perempuan itu tidak. Makanya seorang perempuan itu cukup satu laki-laki. Karena seorang perempuan itu cukup satu laki-laki, maka seorang perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi perasaan setia. Tepuk tangan. Iya, setia karena cukup satu laki-laki.
Seorang perempuan itu akan diberi perasaan cemburu yang luar biasa besar. Kenapa? Untuk menjaga satu laki-laki yang akan dijadikan pasangannya. Makanya seorang perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya walau 1 abad, tapi tidak mampu menyembunyikan cemburunya walau sesaat. Kenapa? Cukup satu laki-laki. Karena pemikiran terbesarnya bukan laki-laki. Keng munri ya. Nek koncoku iki ora cukup mun situng iki. Nah iki tak rabi maneh lah iki takut ke situ wo iki. Mun tak rabi maneh nggih. Mun tak bini buli tatu ini tatu. Mungkin kok wadah kok. Mun dia lo bini boleh haram keng takut ke kaki bu. Tak barjaje soro kemarin. Mun tak adung-adung delok ya. Bener kak? Engki ya Allah. Takut ongkuni serambian kak. Tak tega jeling aki pak kepak roskoros tapi. Warak saya bebok debok polempo jo. Ya aku yo wedi yo. Siapa sih tak wedi ke dia? Jok takut kepi. Pimpinan silat itu jangan takut sama siapapun. Jangan mencari musuh. Ada musuh, jangan lari. Rawe-rawe rantas, malang-malang kutung. Pahyolog bini nak. Kak, iya le, buru ke dalam. Pak TNI sama takut sama istrinya juga. Ini sama bajingan gak takut, sama rampok gak takut. Keng muncang bini. Kurang kebabaan kak. Oh iya le, iya. Nih serba ya. Oh bisa lo bisa aja. Takut. Pakai honilia sini yogi yo. Bodoh pak, aku pede pak. Siapa berita takut agar dia nih? Lalu Sayyidina Umar, setan itu takut sama Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar takut sama istrinya. Ku tak saraan ben absaab dia. Ya kata aku, iya bagus deh bu. Makanya yang menjadi tiangnya negara itu bukan laki-laki, ini tiang. Ini, makai cak lecak tiang dia. Ken tiang si gerder, wah lecak untuk ini dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan seorang laki-laki itu pemikirannya perempuan. Laki-laki itu kalau harta gak mikir-mikir kalau masalah harta. Makanya laki-laki itu kalau bujang tidak akan bekerja pak. Malas kalau bekerja, baru sampean semangat kerja kalau sudah punya istri. Me alako, inyeng-nyeng bi dia deh. Inyeng-nyeng. Maki adik kerna burung. Selake mari sopu adik keran, si bini ngajak ke pasar, selake astagfirullah. Ku tantar terus poter tasbih aja. Pan lapar deki kelat tasbih itu. Makin sahabat tasbih kakek kak. Betul? Takut. Laki-laki itu tidak akan memikirkan harta karena pemikiran terbesarnya itu adalah seorang perempuan. Makanya laki-laki akan mengorbankan harta untuk istrinya. Minta apa boy Quran di ibri tak ibri? Ibri kan kaki. Minta sepeda ibri tak ibri? Minta gelang ibri tak ibri? Minta kalung ibri tak ibri? Ben pan ibri tak kira-kira pikir tak kira tong bitong di sambian ki. Keng mun al mukarrom mari cek likuli tunyan agak dia. Karena pikiran seorang perempuan itu terbesar bukan laki-laki tapi harta. Perempuan itu pemikiran terbesarnya harta. Sampean tidak akan, seorang laki-laki akan mengorbankan harta demi istrinya, seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Tin nama kita mulai di Malaysia kur kiriman lancar. Nah ini Pak TNI di nasi Pak polisi tak lemo lelok apa kur kiriman banyak dia makai bahasa banyak. Dah iya kakek jiu lah kira. Dah iya jok Pak, jok. Sudah iya jok. Ontong kok tak bini dinak kak. Jangan celah lagi kak sabar tak lemo leko. Seorang suami akan mengorbankan hartanya demi istri. Istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Ti nama kaya lakoto. Maka kitlaku mulai malam kriking teke-teke pol-pol kapi dia. Itu musrik untuk lepas jurah aja kapi. Itu akan dibiarkan, yang penting uangnya banyak sampian. Karena pemikiran terbesarnya itu adalah harta. Betul? Sampian tu nyana kalak bini nak tak kira tong bitongan. Keng munding bini nak yang kuy sampian kiamat.
mun tak kiamat kubro yo coba encem kalung jual ke modal alako cenci itu lo bulan cek fajar mun tak ngata maki ben malam kemaka kalung aku cang ning 3 bulan ya 5 bulan tak fajar kok ben apa cak dengan bini mun tak ngakui kan tak nyaman kak ben boleh mun ku kan kaki kesangganya ku lagi kak pagi 5 bulan tegak tak fajar kak yang jaja bade kak dengan kalung juga bini cuma urusan parlo kak ketika pada kebutuhan bisa kini jual mendadak pagi cak kopak kaki saya kocang pentong sekali biko kemarin tepak kering bini apa dina dia ambu cak kopak kaki saya kocak dia ini kak masuk iko torot bisa apa suruh ngunceng kok cek lihat mau kok makin kini gerak makin makanya di surga itu cuma ada bidadari hurum maksuratum fil khiyam fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kenapa kok bidadari yang dijanjikan? Karena laki-laki itu kesukaannya seorang perempuan, makanya dijanjikan bidadari seorang perempuan, bukan bidadara. Apa kata Allah? Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Nanti kalau sampian masuk surga sampai betes sae gelangi emas tak mantoman kalung emas dinang emas wa libasuhum fiha harir, bajunya dari sutra. Kenapa ini dijanjikan bidadari? Ini kok perhiasan deng bini burlebur natunya angguyan kalong geleng ngetas kelampi. Bener? Ndak remah. Hari ya kak pulang kocak beda pengajian setia mulai beri lah setrika kelampi nare. Gelak laku ya tiap kita lokal dan kaca. Beda kancan le beda lo yo ya ambu kelu yo ya kok apa le ada le kok kan di bering melek pian dari supi benar ada yang cocok pan datang tak cocok le cuman cek kali bajet beko kare kala cuman bentang kolek kan tak cocok cek dengan tangkolek bek semua telung ada bek semua tua badan beko ero kebalik ke ton cek rusatnya din micis coba perhatikan koncoku ini bu nih tang konco deh teku kalam piniku tak dar later seseragaman kalau TNI bi polisi seseragaman tang konco dar later kan coba perhatikan ku tak micis kan mau di atas celeng kau bobo celeng aja makai ke dalam celeng kapi kan micis mun bini kapan kan celeng gelak aja mah celeng apa nih sandalnya celeng deh ya cocok kapan kelampi biru sandalnya biru cuma biru Allah kocak celeng lah tak abau daripada banu tak koncoku deh ya kocak celeng giba uduk baca mira kira pengkira belik deh celeng pon Allah salah tiga kami yang le kocan siang kui koncok tumbal kah ni serambian kah mi ontong tak bini dinna kau jadi kenapa kok nggak ada bidadara memang kesukaannya berbeda-beda tapi secara hakikat kalau masuk surga sampai nanti dapat bidadari cuma sebagai dayang karena istri sampean 1000 kali lebih cantik dari bidadari budian itu nanti nek saiki jailan nek saiki kalau terus cantik ya harus MS glow betul. Ada krim pagi, krim siang, krim malam. Kalau beli sama lulurnya 2 juta. Suaminya ngupload status, istri glowing, suami kering ya kok. 2 juta petompes pada dek sekalian. Ya pote lecen. Pote terak ngetirap lecen, lalak nyabek ngelosot ke bebun. Lecen. Makanya tang bini tak memiliki MS glow kok. Polan lecen tak kok ban kok nyium tu belecar kok. Aduh, coba sampean, ini masjid nggih. Kalau ingin tahu perbedaan laki-laki sama perempuan, ada seorang suami istri lewat numpang sholat di masjid. Itu nanti suaminya keluar selesai, istrinya di dalam lama gak keluar-keluar. Itu bukan ngaji. Cak kopak kaki dia. Lama sih keluar. Setelah
lama keluar, bukan selesai, cari cermin yang lebih besar. Kaca-kaca masjid. Hahu kaki jeju. Wis, mentir pada selamat kapi. 1 jam sudah. Belum, saya sudah. Sampean belum. Saya ba'da maurib harus ke Jember. Ba'da maurib di Jember, ba'da isya'na di Jember. Setelah itu langsung menuju Banyuwangi. Besok Banyuwangi, besok malam ke Probolinggo pulang. Dari kemarin 3 hari gak pulang-pulang. Hampir menyamai Bang Toyib. Mangkana cek terus-terusan yung kok diken telu hari tak lemo-lema ada pikir mun pas sampai dia tok tangan anak seandi alik bilir ya. Coba terus-terus. Jadi Didi Idang ya. Didi Idang. Didi Idang. Coba pembangunan masjid itu ada berapa? 2. Yang pertama elang alhamdulillah. Saya nomor 2 jadi sacem kok ngeraceng tak masuk sekali mun dia. Jadi ini ngaji tidak ada hasilnya berarti. Padahal ke jengre cek kibo mule saya pada pak reke ngai. Pembangunan masjid itu ada 2 dan kedua-duanya sama-sama dijamin masuk surga. Yang pertama pembangunan hisab, pembangunan secara physically, secara bangunan. Yang kedua maknan, bangunannya sudah ada, diisi pengajian seperti ini, diisi sholat, diisi zikir, itu pembangunan secara makna. Ini sama-sama masuk surga. Jadi selamatan masjid mangken nikah, saya selamati benih masjid dah, tapi sampean saya selamati. Anak benih masjid saya selamati. Kulit sampai mangken tak tuman ngiding bertebeda masjid masuk neraka hadirin. Jadi saya selamati sampean mangken, saya rasa selamat. Jadi acara ini sukses gak sukses tidak ketahuan pada saat ini. Sukses gak hujan, enten. Sukses yang hadir banyak, enten. Suksesnya tergantung besok. Kalau yang berjemaah banyak, yang zikir banyak, yang ngaji banyak, sukses. Keng mun sita abojong bakun tak entar, sepuh bakun ke seorang. Berarti acara ini gagal, tidak mempunyai manfaat. Cuma hari ini mampu memberikan pengampunan dosa. Jadi acara sukses tak sukses tergantung besok. Sergep berarti sukses. Mun bakun gagal acara ini, hanya banyak biaya. Ya cuma untungnya dosa diampuni karena kita ngaji, tapi tidak punya manfaat. Makanya mari kita sukseskan. Mari ke masjid, toreh ke masjid, toreh ke masjid. Tina mah kita apa aja ngah. Wala aku coba ikram pak ile kayak kok. Yes, paham ge? Terakhir ini ada permohonan untuk amal. Jadi nanti ada yang menjalankan surban sama kerdus, sampian yang kebetulan bawa uang masang. Saya tak ngibabese autang. Saya sambil baca solawat, ayo siapa ki tasah ekatena irrep 2000 na keluar. Baca solawat areng-sareng pakosok keng cek medem tekok kerdus selebet tak ekatela nggih. Sallallahu ala Muhammad. Cender mole masang geluh. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ayo di Pokojo. Pagaja maksudnya. Sallallahu. Sallallahu. Sallallahu ala Sallallahu alaihi ya habibi ya arusal ya habibi ya arusal ya muayyad ya tengah laki atau kok sarung kening tace ya imamal sallallahu sallallahu
sallallahu ala sallallahu alaihi ma ra'ainal isa bisura ma ra'ainal isa bisura illa wal ghamama wal mala sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi. Wis selesai nggih sekadin toh bisa beda Pak Buk sapa lagi takok gelak beda bahasa gula sik yang kep nyinggung sampean sapa lagi lakar sengaja singgung biko kakebu tak mantoman nih tetilan jalan kasayan sapa ora kepi Kak sapa ora Kak ki ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya sallimna wal mus bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.